Shalom, selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali saya dapat menyapa kembali saudara dalam pembelajaran Alkitab kita pada kali ini. Yohanes pasal 15 ayat 15 berkata, Yesus mengatakan kepada murid-muridnya bahwa aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, sebab aku, kata Tuhan Yesus, aku telah menyampaikan segala sesuatu yang telah aku dengar dari Bapakku. Nah saudara, kali ini kita akan belajar rahasia-rahasia Alkitab sebagai seorang sahabat Allah. Kita akan mempelajari rahasia kebenaran firman Tuhan yang akan menuntun kita kepada hidup yang paling berbahagia di muka bumi ini. Sebagai upah dan disiplin bagi orang yang sungguh-sungguh mau hidup berkemenangan, sungguh-sungguh mau hidup bersama dengan Tuhan, bersungguh-sungguh mau mempersembahkan hidup kepada Tuhan Yesus Kristus. Roh, jiwa, dan tubuh dipersembahkan kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Nah, kali ini kita akan belajar dari peristiwa yang dialami oleh orang-orang Babel. Suatu peristiwa yang pernah terjadi, yang merupakan pelajaran yang sangat berharga bagi kita pada saat ini. Nah saudara, saya mau memberitahu bahwa setiap rancangan manusia yang dirancang untuk melawan Tuhan, itu akan digagalkan oleh Tuhan. Saya mau memberitahu kepada saudara bahwa rancangan Tuhan itu ya dan amin. Kalau Dia sudah berfirman, maka Dia pasti menggenapi. Dan kalau kemarin kita sudah mengalami mujizat, pertolongan daripada Tuhan, percayalah, hari ini juga kita akan menikmati pertolongan daripada Tuhan. Dan besok sampai selama-lamanya kita juga akan terus menikmati berkat yang daripada Tuhan. Sebab rencana Tuhan untuk memberkati kita, memberkati saya dan saudara, itu ya dan amin. Janjinya itu kekal dan pasti digenapi. Nah, oleh sebab itu kita harus sungguh-sungguh meyakini bahwa kebenaran firman Tuhan yang berkata bahwa Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Itu tetap berlaku dari dulu sampai hari ini dan akan terus berlaku sampai pada akhir zaman. Nah, mari kita akan melihat dalam topik kita pada kali ini, yaitu tentang Babel. Sebelumnya saya akan membacakan ayat-ayat dari kitab Kejadian pasal 11 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Adapun seluruh bumi, satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear, lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai di langit. Marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan Ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Nah saudara, apakah Babel itu? Apakah itu hanya sebuah cerita tentang sebuah bangunan yang pada saat dimulai itu rame-rame dikerjakan, tetapi akhir dari pembangunan itu tidak ada. Tidak ada cerita peresmian, tidak ada cerita gunting pita, tidak ada cerita rame-rame merayakan bangunan yang baru. Nah, apakah kekuatan daripada orang-orang Babel itu? Ya. Dan kemudian apa dosa orang-orang Babel itu? Dan apa tindakan Tuhan? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini kita akan pelajari sebagai suatu rangkaian daripada orang yang diberkati, kemudian setelah diberkati dia menjadi sombong,
setelah dia menjadi sombong, dia angkuh, dia melawan Tuhan, dan kemudian dia dihancurkan. Apakah Babel itu? Menurut pasal 11 ayat 9 yang telah kita bacakan tadi, Babel atau secara etimologi Babel atau Bavel itu karena ini ditulis dalam bahasa Ibrani ya, itu artinya adalah kekacauan atau kebingungan. Nah, itu adalah tempat di mana Allah mengacaukan atau di mana Allah memberikan bahasa yang banyak kepada manusia. Karena pada waktu itu manusia baru satu bahasa. Mereka satu bangsa dan satu bahasa. Mereka adalah keturunan dari Nabi Nuh. Seorang kepala keluarga, seorang tukang yang sangat perfect, tukang yang sangat handal, yang berhasil membangun bahtera yang sangat besar, yang merupakan proyek yang sangat spektakuler pada waktu itu, dengan teknologi yang sangat maju, teknologi yang sangat bagus, dengan peradaban yang sangat bagus. Nah, berhasil menyelamatkan istri dan anak-anak dan menantunya, menyelamatkan keluarganya, yang dimana pada waktu itu hanya mereka yang mengikuti perintah Tuhan. Bagaimana dengan masyarakat pada yang lain? Bagaimana dengan saudara-saudara, dengan teman-teman, dengan sahabat-sahabat yang lain, dengan tetangga-tetangga yang lain? Semuanya pada waktu itu menjadi korban daripada air bah. Mereka ada dalam di bawah hukuman daripada Tuhan. Nah, kalau kita melihat sekarang kurang lebih ada 1.500 suku di muka bumi ini, beragam-ragam budaya, beragam-ragam bahasa, beragam-ragam adat istiadat. Tapi dengan berbagai macam perbedaan itu, ada persamaan-persamaan dari setiap suku itu. Nah, saya waktu membaca-baca buku tentang suku-suku, ada persamaan-persamaan di sana. Nah, ketika saya melihat pada kitab Kejadian ini, berarti waktu manusia diserahkan ke seluruh bumi, mereka punya sumber yang sama pada waktu itu, punya adat istiadat yang sama, punya cerita kehidupan yang sama. Pada saat kapan? Ya pada saat di Babel. Mereka masih satu bangsa, dan kemudian mereka menyebar ke seluruh dunia, membawa cerita-cerita itu dalam bahasa mereka masing-masing. Itu makanya ada persamaan, meskipun banyak perbedaan, tapi ada persamaan dari setiap suku yang ada di muka bumi ini. Nah, beberapa hal yang dicatat dalam Kejadian pasal 11 ayat 4 ini. Kita melihat bahwa pada waktu itu, orang-orang pada waktu itu, mereka rame-rame menuju ke tanah datar. Ke tanah datar itu, kemudian mereka rame-rame punya rancangan untuk membangun sebuah menara. Ya, Alkitab ini mencatat bahwa puncaknya itu sampai ke langit. Nah, kita tidak tahu itu ide siapa, tidak dicatat ide siapa yang merancang bangunan yang sampai ke langit itu. Tetapi sesungguhnya dalam artian Babel pada waktu itu, dalam artian orang-orang Babilonia itu adalah bangunan itu adalah bangunan yang memiliki panggung di bagian atasnya yang menghadap ke langit, ya, memiliki panggung yang menghadap ke langit, yang juga bisa diartikan sebagai gerbang Allah, tempat di mana bagian atas dari bangunan itu dipakai untuk tempat belajar dan sebagai tempat untuk menyembah bintang-bintang, menyembah benda-benda langit yang diperlakukan sebagai dewa pada waktu itu. Ya, mereka memperlakukan bintang-bintang, benda-benda di langit, benda-benda penerang di langit itu dipakai, disembah dan menggantikan posisi daripada Tuhan. Ini yang membuat hati Tuhan sakit. Suatu penyelewengan, suatu pelecehan terhadap Tuhan sendiri. Mereka ingin membuat nama bagi mereka sendiri. Ini adalah sebuah kesombongan, ya. Ini adalah sebuah kesombongan. Mereka tidak ingin menyebar luas, tidak mau pergi ke seluruh dunia. Dan ini nyata-nyata adalah suatu upaya manusia yang terorganisir untuk terpisah dari Allah. Nah, kita tahu bahwa semua rancangan-rancangan manusia yang mau melawan Tuhan itu pasti digagalkan oleh Allah. Seorang filsuf Yahudi dari Alexandria namanya Philo pada
tahun 20 sebelum Masehi sampai 40 Masehi, itu di sana mengatakan bahwa bahkan dari setiap batu bata itu, dari setiap batu bata yang digunakan untuk membangun Babel, itu mereka menuliskan nama-nama di situ. Ya, supaya mereka saling mengingat. Apa yang menjadi kekuatan orang-orang Babel ini? Nah, saudara, Alkitab memberikan jawaban bahwa pasal 11 ayat 1 dan ayat 6 di sana mengatakan bahwa mereka itu satu bahasa, ya, satu bangsa dan satu bahasa. Alkitab sendiri memberi kesaksian bahwa dia mengatakan bahwa mulai dari sekarang apa yang mereka rencanakan tidak ada yang tidak dapat terlaksana. Artinya, semua yang mereka rencanakan itu pasti terlaksana. Nah, saudara, suatu kekuatan yang sangat baik, tapi disalurkan untuk hal yang negatif. Ya, energi yang sangat baik disalurkan untuk hal yang negatif. Ini yang tidak patut ditiru, tidak baik untuk dicontoh. Nah, bahasa yang satu ini, ya, mereka memiliki satu bahasa yang bukan bahasa Ibrani, bukan bahasa Israel. Ini adalah bahasa yang dari Taman Eden, ya, bahasa Adam dan Hawa yang turun-temurun. Karena itu turun kepada Nabi Nuh dan keluarganya, kemudian keturunannya sampai pada masa Babel. Jadi mereka baru satu bahasa yang digunakan sejak nenek moyang mereka. Nah, saudara, perpecahan bahasa ini, pembagian bahasa ini dibalikkan kembali pada masa Perjanjian Baru, yaitu sudah suatu peristiwa di loteng di Yerusalem pada hari Pentakosta. Dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 2, ya, ada beberapa penafsir yang memberikan penafsiran yang sangat kuat bahwa pasal ini menggambarkan pembalikan daripada peristiwa Babel, di mana pada peristiwa hari Pentakosta itu ada banyak orang dari Persia, dari Media, Elam, penduduk Mesopotamia, orang-orang dari Afrika, dari Asia, dari Eropa, itu datang ke Yerusalem, dan murid-murid Tuhan Yesus di loteng Yerusalem itu menggunakan bahasa-bahasa yang diberikan oleh Roh Kudus, diwahyukan oleh Roh Kudus pada waktu itu. Bahasa-bahasa yang mereka gunakan itu dipahami, dimengerti oleh orang-orang yang datang dari seluruh dunia yang merayakan hari Pentakosta pada waktu itu. Nah, ini merupakan suatu pembalikan daripada peristiwa Babel. Nah, apa dosa orang-orang Babel itu sebenarnya? Dosa orang Babel yaitu, kita lihat bahwa Kejadian pasal 9 ayat 1, itu Tuhan mau mereka itu pergi untuk memenuhi bumi, tapi mereka melawan itu, ya. Sejak peristiwa air bah, manusia dilimpahi dengan keamanan dan kemakmuran hasil bumi, ya. Sudah memiliki peradaban, sudah memiliki teknologi membangun. Kita lihat kalau Nabi Nuh bisa membangun bahtera yang sangat besar dan kokoh, dia pasti juga bisa bangun rumah, pasti juga bisa bikin apa saja, bisa membangun apa saja. Nah, Tuhan sudah berkati mereka, tapi kemudian mereka menjadi sombong. Mereka bukan mencari Tuhan, tapi mereka mencari benda-benda ciptaan Tuhan untuk dijadikan sebagai Tuhan. Inilah dosa orang-orang Babel. Mereka mau menyembah benda-benda ciptaan Tuhan di atas bangunan yang menghadap ke langit. Nah, ini suatu kesombongan yang tidak bisa ditolerir, ya. Kemudian apa tindakan daripada Tuhan? Tindakan daripada Tuhan dalam pasal 11 ayat 7 di sana dikatakan bahwa Tuhan turun memberikan mereka bahasa yang banyak kepada mereka pada waktu itu. Akhirnya bahasa mereka menjadi tanda petik menjadi kacau dan proyek mereka terhenti, ya, terhenti alias stop. Nah, itu makanya tidak ada cerita akhir pembangunan Menara Babel. Tidak ada cerita peresmian Menara Babel dan tidak ada cerita pesta perayaan gunting pita daripada Menara Babel. Mengapa? Karena mereka sudah disebarkan. Bahasa mereka tidak saling mengerti lagi. Mungkin ada yang saling mengerti, hanya beberapa orang tidak sanggup untuk menyelesaikan pembangunan. Nah, akhirnya mereka terpencar-pencar ke seluruh bumi. Terpencar, ya, diserahkan ke seluruh bumi. Ke Eropa, ke Asia, ke Afrika, ya mungkin ada juga yang sampai ke Indonesia, ya. Cuman Indonesia waktu itu belum dicatat dalam Alkitab, belum ada. Sekarang baru ada Indonesia. Nah, oleh sebab itu pembelajaran kita kali ini adalah jika kita sudah diberkati, kita jangan menjadi sombong, sebab jika kita sombong, kita akan hancur. Apa yang harus kita kerjakan? Jika kita sudah diberkati oleh Tuhan,
kita harus menaikkan ucapan syukur lewat doa, lewat pujian penyembahan kita kepada Tuhan, lewat persembahan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Nah, dengan demikian kita akan terus diberkati, terus diberkati, terus diberkati, dan kita akan pasti menjadi berkat bagi banyak orang. Oke? Kalau orang belum berani mempersembahkan tubuhnya sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang benar, yang berkenan kepada Tuhan, maka dia belum berani juga untuk mempercayakan segala sesuatunya untuk Tuhan. Kita harus belajar dari peristiwa Babel ini supaya kita sungguh menikmati berkat Tuhan. Kita bukan hanya menjadi penonton, tetapi kita sungguh-sungguh menikmati berkat daripada Tuhan itu dan menjadi kesaksian bagi banyak orang, sehingga banyak orang akan melihat kehidupan kita dan mereka akan simpati. Kemudian mereka akan sungguh-sungguh menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan Yesus memberkati. Sampai di sini pembelajaran kita untuk episode kali ini. Kita akan bertemu kembali dalam pembelajaran kita yang berikutnya. Shalom.